Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, para anggota keluarga gereja-gereja Allah yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sejarah Israel dan pemikiran kreatif tampaknya sebagai gerbang masuknya Mesias, yaitu perspektif penyelamat dunia. Untuk itu, saya, Maria Paulina Yunia, ingin mendalami kebenaran historis tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menggarisbawahi pentingnya penghargaan terhadap misteri Natal yang pada akhirnya membawa kita pada kesadaran mengenai tanggung jawab kita sebagai umat beriman. Untuk itu, sekarang telah hadir kembali bersama kita Romo Aloysius Ndate. Kita tahu bahwa dalam channel Israel Mitra Allah, ternyata Romo telah memberi penjelasan banyak sekali tentang sejarah Israel yang tentunya selalu ada kaitan dengan sumber tradisi dan kitab suci. Terima kasih Romo atas kerelaan waktu dan kesaksian tentang Israel yang sudah berkali-kali. Tetapi bagi kami umat gereja-gereja Allah, rasanya belum pernah tuntas Romo. Untuk itu, saya kembali bertanya kepada Romo, khususnya tentang sejarah Natal di Bethlehem, yang mungkin usianya sudah memasuki milenium ketiga. Ya, betul. Jadi baik Romo, ternyata dalam sejarah Israel dikatakan bahwa menjadi manusia yang utuh itu berarti manusia harus memiliki kepercayaan yang kokoh dan mendasar kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira pembahasan kita tentang Natal, yaitu kelahiran Yesus di bagian awal ini Romo, apa yang Romo mau jelaskan? Baik, terima kasih. Kini tugas Israel pada era kini ialah memetakan dan merancang ulang kehidupan baru yang telah dikurniakan kepada Yosef dan Maria. Seperti diidentifikasi secara kritis tentang Raja Herodes dan kelahiran Yesus di Bethlehem atas ketaatan Maria dan Yosef yang beramat penting, terutama tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia. Nah, sumber Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah memberi satu paham yang unik lagi penting tentang kelahiran Yesus Kristus yang telah berkaitan dengan fakta historis. Nah, tanpa ada keraguan apapun, kesaksian Israel dalam sejarah kelahiran Yesus di Bethlehem telah menopang dan menata dunia demi kedamaian umat manusia, yang kini kita menyebut Hari Raya Natal. Untuk itu saya, Romo Aloysius Ndate, bersama Ibu Maria Paulina Yunia mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Romo, perayaan Natal yang tahun ini untuk yang keberapa tahun, Romo? Ya, kurang lebih sudah sekitar 2030 tahun, Ibu. Baik, Romo. Pembahasan awal ini kita mesti memperhatikan dengan sungguh, terutama sejarah Israel adalah bangsa yang dijajah. Ya, benar. Apa yang Romo bisa bantu jelaskan tentang kekuasaan atau monarki apa saja yang ada di Israel? Baik, Ibu. Tidak perlu waktu lama, Raja Hasmonea, anggota Makabe, yang bersekutu dengan Roma pada waktu itu, yaitu Hyrcanus II dibantu oleh Antipater, orang Idumea yang menjadi orang kuat Roma setempat. Nah, ketika Hyrcanus II dilengsarkan tahun 37 sebelum Masehi, Senat Roma mengangkat Herodes Agung, anak dari Antipater, sebagai Raja Yudea menjadi gubernur Galilea pada tahun 47 sebelum Masehi, dan dinyatakan sebagai orang yang paling kuat di Israel. Namanya Herodes. Dia mengepung Yerusalem dan ia pun memerintahkan semua dinasti Hasmonea. Untuk kita ketahui, Hasmonea adalah kelompok dari Yudas Makabe yang sebetulnya mempertahankan tentang Israel sendiri. Nah, kemudian kelompok Hasmonea ini yang masih sisa justru dibunuh oleh Herodes. Dan Herodes dengan segera menyatakan loyalitas kepada sang kaisar baru.
yang mengabsahkan kedudukan Herodes sebagai raja atas Yudea. Ya, sangat dibenci, Herodes itu sangat dibenci penduduk setempat, dan terutama orang Farisi karena muasalnya yang asing, yaitu orang Edom. Ayah dan leluhurnya seorang Idumea, yang merupakan sebuah kelompok yang dibenci banyak orang Yahudi dan gegara menaruh elang, simbol bangsa Romawi, di bait Allah. Dalam uraian Romo tentang kekuasaan Herodes tadi, Ya, apakah Herodes itu pribadi manusia yang melakoni kehidupannya secara baik, paling nyaman bagi Israel, atau apa yang Romo bisa sampaikan tentang Herodes ini? ya, masa pemerintahan Herodes Agung itu 30 tahun. Jadi mulai tahun 47 sampai tahun 4 sebelum Masehi, yang ditandai tindakan kekerasan brutal, termasuk setara dengan sanak keluarganya. Jadi Herodes bertindak brutal bukan saja kepada masyarakat Yahudi, tetapi sanak saudara keluarganya juga sama. Nah, pemerintahan Herodes Agung terbilang si boneka Roma. Herodes Agung mempercantik Yerusalem dengan istana raja. Ia juga memperluas bait Allah. Dia juga membangun benteng Antonia, teater, gelanggang pacuan kuda, serta menara Sphinx, yaitu Herodes Agung memperluas lagi bait Allah di awal tahun 19 sebelum Masehi dengan menambah beberapa serambi lengkap dengan 8 gerbang dan denanya persis mengikuti bait suci Salomo dahulu. Artinya penjelasan Romo tadi, apakah ada upaya kelanjutan yang bisa dimungkinkan kepada ahli waris, terutama hal kekuasaan Herodes yang sudah dikatakan seorang yang paling kejam? Apa yang Romo bisa uraikan? Ya, sebelum Herodes wafat, dia sudah mulai membagi Israel menjadi 3 wilayah demi untuk ketiga anaknya. Anak pertama yaitu Herodes Arkelaus yang memerintah Yehuda dan Samaria sebagai wali negeri sampai tahun 6 Masehi. Ia mewarisi kebengisan ayahnya tanpa kecerdasan, sampai warganya memohon kepada Kaisar Roma untuk menggeserkannya. Arkelaus dipecat dan diasingkan. Guna mengatur kelancaran upeti tahunan, maka gubernur Syria Quirinius di kala itu mengadakan sensus di Yehuda dan Samaria. Artinya Yehuda di selatan, Samaria di utara. Tetapi ada kelompok orang Selot yang mengatakan bahwa membayar upeti kepada kaisar atau kepada pemerintahan kafir manapun adalah merupakan pengkhianatan terhadap Allah Israel. Ini dari orang Selot, suku Selot. Lalu anak kedua yaitu Herodes Antipas yang memerintahkan di Galilea dan Perea sebagai raja wilayah sampai tahun 39 Masehi. Jadi sampai 39 Masehi. Jadi Yesus lahir dan kehidupan pada masa Herodes Antipas dan gubernur Pontius Pilatus, wali negeri orang Romawi, dan kelak menjatuhkan Yesus hukum mati di kayu salib sekitar tahun 30 Masehi. Nah, Herodes Antipas dia melakukan perintah untuk memenggal kepala Yohanes, seorang pembela kesusilaan di dalam penjara. Akibat politik busuk dari Herodias dan putrinya Salome, dia pula yang membangun saluran air yang baru untuk Yerusalem dan Bait Allah. Itu anak kedua Herodes Antipas. Dan anak ketiga yaitu Herodes Filipus yang menerima daerah di bagian timur dan di Laut Tasik, Galilea untuk kepentingan kaisar dan memerintah sampai kematian tahun 34 Masehi. Namun, justru Herodes Filipus merupakan salah satu keturunan Herodes yang menjadi sosok terakhir yang kembali berkuasa sebagai raja boneka provinsi Yudea, yaitu Agripa pertama di tahun 41 sampai dengan tahun 44 Masehi. Baik, Romo. Dalam kaitan dengan kekuasaan Raja Herodes yang sudah turun-temurun tadi, Ya. temuan apa dalam kitab perjanjian lama tentang penyelamat yang akan datang bagi Israel yang menyebutnya dengan nama Mesias? Apa yang Romo bisa jelaskan? Baik. Jadi kalau kita lihat istilah Mesias
adalah gelar resmi pemimpin yang diurapi, yang akan membebaskan Israel dari pemerintahan Asy beserta penindasannya. Jadi bangsa Israel itu sudah lama mengatakan Mesiaslah yang membebaskan bangsa mereka dan akan menegakkan kembali kerajaan kesatuan sebagai tokoh utama dinasti yang dinantikan oleh orang Yahuda yang dikukuhkan oleh perjanjian baru. Nah, pada perjanjian lama hanya terdapat 2 kali istilah pemimpin yang diurapi atau disebut Mesias. Kita bisa lihat kitab Daniel bab 9 ayat 25 sampai 26. Nah, dalam perjanjian lama ini disebut Kores atau Koresi. Kores itu raja Persia yang disapa sebagai Mesiko atau yang diurapi. Nah, ada unsur yang dapat ditinjau dalam terang Alkitab mengenai Mesias. Jadi Koresi adalah orang yang dipilih Allah. Kita bisa bandingkan Yesaya bab 41 ayat 25. Jadi Koresi adalah orang yang dipilih Allah untuk menggenapi tujuan untuk menyelamatkan umat Allah. Nah, untuk menjatuhkan hukuman terhadap para musuhnya. Jadi Yesaya bab 47. Maka kepadanya diberi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan Yahweh sendirilah yang bertindak. Kita bisa bandingkan Yesaya bab 45 ayat 1 sampai 7. Baik Romo, apa yang sudah Romo jelaskan tadi boleh dikatakan semua ini lumrah dalam kesaksian Israel. Nah, apakah ada gagasan awal sebagai sejarah fakta masa silam? Apa kira-kira pendapat Romo? Baik, pertama saya lihat di dalam perjanjian lama hubungan Mesias yang datang dengan Adam itu bersangkut paut dengan kemakmuran, bersangkut paut dengan kedamaian, bersangkut paut dengan keselarasan hubungan dalam dunia umat manusia hingga kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sehingga Bunda Maria itu menjadi Hawa baru dalam maklumat sebagai kunci pencipta. Itu yang pertama, Mesias dan Adam. Jadi Maria menjadi Hawa baru. Karena kegagalan Hawa yang lama, Hawa yang pertama. Yang kedua, Mesias dan Musa. Itu bersangkut paut secara turun-temurun dengan pernyataan kekal dari Allah. Kita bisa lihat Keluaran bab 13 ayat 15. Allah yang datang dari Gunung Sinai, ini keyakinan umat Ibrani. Allah yang datang dari Gunung Israel menuju Israel tanah terjanji. Jadi nubuat Musa berciri mesianik, berciri keselamatan dalam Taurat yang diajarkan Yeremia dan Yesekiel sebagai nabi yang benar dan nabi yang menentang dosa. Namun tidak seorang pun yang dipandang menggenapi nubuat selain Mesias. Kita bisa bandingkan Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 19. Nah, Salmon adalah ayah dari Boas yang menikah dengan Rus yang bertemu di ladang Bethlehem. Dan Boas adalah ayah dari Obed. Obed adalah ayah dari Yese. Dan Yese adalah ayah dari Daud. Yesus disebut anak Allah keturunan Daud. Kita bisa lihat kitab Rut bab 4 ayat 19 sampai dengan 22. Jadi Romo, rupanya Israel telah mulai dengan kekuasaan monarki sebagai mediator Allah yang tampak jelas dan tidak dapat dielakkan oleh para penafsir tentang apa hubungan Mesias dengan Daud. Ini yang perlu saya katakan. Yang ketiga itu hubungan Mesias dengan Daud sebagai Raja Yehuda menjadi patokan keturunan untuk melahirkan Mesias yang terang benderang dalam ingatan Israel. Jadi sampai hari ini Israel masih ingat bahwa dari Daud akan datang Mesias. Dan pada masa perjanjian baru, Mesias adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Yang pada saat baptisannya diurapi dengan Roh Kudus dan dikuat oleh kuasa. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Nah, Daud adalah anak bungsu Esai, suku Yehuda, dan Raja Israel kedua. Jadi Daud itu Raja Israel kedua. Nah, Daud ialah cicit dari Rut dan Boas, anak bungsu dari ke-8 bersaudara.
Jadi Daud mereka ini ada 8 bersaudara. Yang pertama itu Elihu, yang kedua Abinadab, yang ketiga Sama, lalu Nathanael, lalu Radai, lalu Osem, lalu Serunya, lalu Daud, dan Abigail. Jadi mereka ada 8 orang. Nah, Santo Paulus sendiri menyebut Yesus anak Daud yang diperanakan menurut daging. Kita bisa lihat Roma bab 1 ayat 3. Sedangkan menurut Yohanes, Yesus sendiri berkata tentang dirinya sendiri, "Akulah tunas, yaitu keturunan Daud." Kita bisa lihat Wahyu bab 22 ayat 16. Nah, keempat, bagaimana tentang nubuat Mika? Yang biasanya masa Adventus minggu keempat biasanya berbicara dari nubuat Mika. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Kita bisa lihat Mika bab 5 ayat 2. Nah, Bethlehem itu diartikan rumah roti sebagai rujukan tempat Yesus dilahirkan. Romo, bagaimanapun juga dalam bingkai tradisi, kota Bethlehem diandaikan telah ada nubuat untuk menjadi tempat kedatangan Mesias. Apa telaah selanjutnya yang menyatakan bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem? Baik, ini adalah poin yang kelima. Bethlehem pertama kali disinggung Alkitab dalam Kejadian bab 35 ayat 19. Karena itu kota kecil yang tidak dikenal oleh siapapun, tapi dalam kitab Kejadian sudah disinggung tentang Bethlehem, khususnya bab 35 ayat 19. "Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem." Yang mengesankan di waktu itu adalah Bapak Yosef dan Ibu Maria yang tengah mengandung itu ditolak di rumah penginapan manapun yang ada di Bethlehem. Jadi Maria dan Yosef pada kala itu ditolak di rumah penginapan. Hingga akhirnya Yosef dan Maria sampai di tempat pengembalaan domba-domba di Bethlehem itu, di sebuah kandang atau gua. Sesuai dengan ketentuan waktunya telah tiba. Maria akan melahirkan Yesus di sebuah kandang atau gua di Bethlehem. Karena tidak ada penginapan yang mau menerima. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Kita bisa lihat Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai 7. Nah, Maria dan Yosef tampaknya sebagai orang miskin. Dan sepertinya tidak akan mampu membayar sewa kamar atau sewa penginapan. Dan menjadi pertanyaan kita, mengapa Yesus harus lahir letaknya di atas palungan dan dibungkus dengan kain lampin? Dan bahkan mengapa malaikat Tuhan memberitahu para gembala tentang kelahiran Sang Juru Selamat ini? Tentu mau membuktikan dengan tanda bahwa Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan itu telah lahir. Dialah Juru Selamat, penebus dosa umat manusia di dunia. Pertanyaan kita, Romo, mengapa Yesus harus lahir di tempat gua atau di kandang domba dan dibaringkan di palungan? Ini pertanyaan sangat bagus tentang gua dan palungan. Kedatangan para gembala dan orang-orang Majus ketika masuk ke dalam kandang atau gua, ruang itu sangat sempit dan pendek. Saya kebetulan sudah masuk di tempat itu sudah 3 kali waktu ziarah. Tentunya para gembala dan orang Majus perlu membungkuk dan tunduk atau sujud menyembah Dia. Kita bisa lihat Matius bab 2 ayat 11. Jadi penghormatan, tunduk dan bungkuk kepada Yesus itu telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Yaitu berupa keadaan gua alam yang sangat sempit. Sedangkan palungan, kata Yunani patne atau pago yang berarti makan. Kata yang sama bisa diartikan palungan atau kandang sebagai tempat makanan hewan. Jadi palungan itu tempat untuk makanan ternak, domba-domba. Jadi sejarah Yesus dibaringkan di palungan, ini yang saya mau jelaskan, sama persis dengan Yesus sebagai makanan.
makanan bagi domba-dombanya. Jadi rumput yang ada di palungan sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah ganti Yesus sendiri yang ada di palungan. Dan Yesus menjadi makanan bagi domba-domba. Jadi kalau gua tadi membuat kita yang datang kunjung harus tunduk, sedangkan palungan itulah tempat makanan bagi domba-domba. Tapi sekarang bukan rumput lagi, tapi diisi oleh Yesus yang baru lahir di palungan. Jadi ada semacam kiasan atau metafor yang mau menyatakan bahwa Yesus ditempatkan sebagai makanan untuk domba-dombanya, yaitu kita semua. Jadi makna gua Natal adalah kerendahan hati. Makna gua Natal adalah hormat. Makna gua Natal adalah puji dan syukur. Sedangkan makna palungan adalah tempat kurban. Dan Yesus adalah makanan bagi anak domba. Jadi Bethlehem yang sejak dahulu kala disebut rumah roti, yang kemudian menjadi Ekaristi Kudus. Dengan demikian Romo, kita boleh memberikan perhatian tentang sejarah waktu kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Ya. Yang sementara waktu masih kita rasa masuk di akal. Apa pendapat Romo? Baik, Yesus lahir itu sekitar tahun 6 sebelum Masehi. Di zaman Mesianis ketika Yudea berada di bawah kekuasaan kaum Romawi dan bangsa Israel ditaklukkan. Atau sebelum Herodes Agung meninggal di tahun 4 sebelum Masehi. Bethlehem bisa berarti rumah roti atau Bethlehem atau rumah daging bahasa Ibrani, Beit Laham. Jadi Bethlehem terkenal sebagai kota Daud yang terletak 6 km di selatan Yerusalem. Dahulu bernama Efrata. Kita bisa lihat Kejadian bab 35 ayat 19. Dan dikenal sebagai Bethlehem Yehuda atau Bethlehem Efrata. Untuk membedakan dari kota lain yang mempunyai nama yang sama. Nah, patut dicatat, rumah roti merupakan suatu perbandingan metafora yang sangat berguna. Jadi kalau seorang yang merayakan Natal, ini pendapat saya pribadi. Jika kalau seorang yang merayakan Natal, namun tidak menyambut Ekaristi, tubuh dan darah Yesus, ya, dia belum merayakan Natal. Kenapa? Kita merayakan Natal adalah peristiwa Yesus berbaring di palungan. Yesus menjadi santapan rohani. Yesus menjadi santapan jiwa. Sekali lagi, kapan Yesus lahir? Belum ada kata sepakat. Umat Katolik Roma menetapkan pada tanggal malam 24 Desember. Ortodoks Yunani 6 Januari dan Armenia 18 Januari. Di tahun 525 Masehi, seorang biarawan Dionysius Exiguus menetapkan tahun kelahiran Yesus sebagai tahun pertama Masehi yang tidak diubah lagi sampai hari ini. Romo, adapun kepatuhan warga Israel sebagai mitra Allah selalu bertalian dengan praktek tradisi yang menghidupi aturan-aturan kekudusan seorang bayi Israel. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan bayi Yesus yang sudah disebut Al-Masih? Tindakan apa yang dilakukan, Romo? Baik, kita boleh memberi perhatian seperti dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 32 yang mencatat ketika genap 8 hari dan bayi itu harus disunat, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang telah diberikan oleh malaikat sebelum Maria ibunya mengandung. Dan ketika tiba waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa bayi itu ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, pada waktu itu di Yerusalem hiduplah seorang saleh bernama Simeon. Dia menantikan penghiburan Israel. Roh Kudus ada di atasnya.
dan dinyatakan dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Yesus dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Simeon menatang anak itu sambil memuji Allah. Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu berpulang dalam damai, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu, yang telah Kau sediakan kepada segala bangsa, yaitu terang yang akan Kau nyatakan kepada segala bangsa, dan menjadi pernyataan kepada umat-Mu Israel. Romo, bila kita memahami kekudusan sebagai praktek aturan untuk seseorang yang masuk ke dalam hadiran Allah, bagaimana dengan kehadiran Yesus sebagai anak manusia? Ya, Yesus Kristus memandang dirinya sendiri sebagai penggenapan atas harapan-harapan mesianik, dan yang diurapi seperti dalam perjanjian lama yang merujuk pada kitab-kitab nabi kecil. Hal kedatangan Sang Mesias, kita bisa lihat Malayaki, Zakaria, Hagai, Sefanya, dan lain-lain. Jadi Mesias tergolong tokoh teologi yang unik pada bangsa Israel di masa sesudah pembuangan. Sebab sebelum masa pembuangan itu tidak ada nubuat apapun tentang Mesias. Jadi sebagai anak manusia, kepadanya telah diberikan kuasa atas alam semesta. Kita bisa lihat Yohanes bab 5 ayat 25. Adapun Yesus mulai pewartaan dengan menyampaikan kabar gembira dari Allah. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita bisa banding Markus bab 1 ayat 15. Baik Romo, terima kasih. Dalam iman kita, gereja adalah gambaran Allah sebagaimana ditunjukkan dalam kehidupan Yesus yang berawal dari tempat kelahirannya di Bethlehem. Ya. Maaf Romo, kalau boleh tahu, kami ingin tahu sedikit tentang pengalaman Romo di Israel, khususnya di Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Kira-kira ada situs apa saja di sana, Pak Pro? Ya, saya kira rugi besar kalau kita sebagai orang gereja-gereja Kristiani yang berpikir untuk tidak bersiara di Israel. Saya sendiri ibu sudah 3 kali. Saya senang sekali. Sebetulnya masih ada waktu lagi, tapi kita lihat dengan kondisi dan keadaan. Oke, saya berbicara tentang situs khususnya di tempat kelahiran Yesus. Dan sekarang telah dibangun gereja basilikat dan kapela-kapela di tempat sekitar kelahiran Yesus. Pertama, kita sebut gereja Nativitas. Gereja kelahiran Yesus. Gereja ini sudah berdiri di sana dan dihormati para peziarah sejak zaman Bahari pada tahun 135 Masehi. Namun guna melenyapkan orang Kristen, Kaisar Hadrianus berniat menjadikan gua itu belukar dan sekitarnya tempat itu menjadi tempat dewa Adonis. Jadi Hadrianus sebagai pemimpin penjajah Romawi yang ada di Israel, dia sangat keras. Jadi dia merubah tempat itu supaya jangan lagi menjadi tempat doa atau tempat orang sembahyang di situ. Jadi di situ dianggap semak belukar dan dianggap menjadi tempat kediaman dewa Adonis. Namun berkat intervensi Kaisar Konstantinus pada tahun 332, situs itu dipugar kembali dan dibangun tempat ibadat di sana. Nah, kemudian situs itu diperindah pada zaman Kaisar Justinianus. Jadi Justinianus ini dia merubah semua, memperindah situs tempat kelahiran Yesus atau gereja kelahiran Yesus. Lantainya ditinggikan dan menambah banyak mosaik di dalam gereja tersebut. Bangunan itu luput dari penghancuran oleh kaisar atau laskar Khosrow dari Persia di tahun 614. Lantaran ada lukisan para majus pada mosaik dan di bagian depan gereja. Jadi waktu orang Persia
mau menghancurkan gereja-gereja yang ada di Yerusalem atau yang ada di Israel. Justru setelah mereka tiba, pasukan Khosrow ini, orang Persia, mereka tiba di gereja Nativitas atau gereja kelahiran Yesus di tahun 614 kala itu, lantaran mereka masuk dalam gereja, mereka lihat di sini ada lukisan para majus pada mosaik di bagian dinding depan gereja itu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menghancurkan gereja itu. Karena di situ ada raja dari Majus, raja dari timur, dan itu mereka punya raja. Sehingga gereja itu tidak dihancurkan atau tidak dibongkar oleh orang Majus. Nah, dewasa ini Basilikat Nativitas dimiliki oleh umat Katolik Roma. Satu gedung Basilikat Nativitas ini oleh Katolik Roma, oleh Gereja Ortodoks Yunani dan Armenia. Jadi orang memasuki basilikat itu melalui pintu kehinaan yang sempit. Cuma setinggi 1,2 meter. 1 meter lebih. Jadi kalau kita mau masuk di gereja nativity atau gereja kelahiran itu, kita mesti tunduk. Persisnya kita masuk di gua Bethlehem tadi. Itu simbol apa? Kita tidak boleh angkuh. Kita tidak boleh sombong. Dan karenanya mesti membungkuk. Jadi bagian dalam basilikas ini sungguh menakjubkan dengan sangat megah. Ada 5 ruang utama yang dipisahkan oleh 4 baris pilar merah Korintus. Jadi memang ruang gereja yang sangat besar. Jadi ada 4 pilar yang memisahkan itu. Nah, di bawah papan kayu kita bisa melihat potongan-potongan mosaik kuno di lantai. Pada ruang utama terbesar ada sisa-sisa lantai mosaik kuno dari sekitar pertengahan abad ke-12 yang diasalkan kepada seorang yang bernama Basilius Pictor. Mosaik itu melukiskan para leluhur Yesus. Saya senang sekali karena di tempat itu tahun 2023 bulan Maret saya pernah syuting di situ. Saya menyanyikan lagu Maria, lagu Leo, lagu Flores, Leo, Ende. Lalu saya nyanyi di situ dan syuting di situ. Dan tempatnya sangat indah. Nah, kedua saya mau bicara tentang Gua Nativitas atau Gua Kelahiran Yesus. Inilah situs yang paling religius dan historis, di mana ada sebuah ruang kecil yang separuhnya ditutup hiasan pualam pada altar kelahiran Yesus. Nah, di situ ada sebuah bintang dari perak dan di atasnya bergantung 15 buah lampu nazar juga dari perak. Di situ tertulis Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Itu ditulis tahun 1717. Di sini Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Memang altar sangat cantik. Altar itu dimiliki umat Ortodoks Yunani. Kita lihat ada 2 altar lain, yaitu altar palungan di mana bayi Yesus yang barusan lahir diletakkan. Lalu kemudian menurut tradisi Santa Helena menemukan palungan asli yang terbuat dari tanah liat dan ia menggantikannya dengan palungan perak. Nah, di seberangnya ada altar para majus. Dan di sana konon ketiga raja itu memberi hormat kepada bayi Yesus. Itu ada keistimewaan. Jadi gereja nativi, gereja kelahiran itu sebetulnya posisinya sangat bagus. Sedetail mungkin mereka membangun. Di situ ada gua, ada tempat kelahiran Yesus. Dan kita rasa indah sekali. Yang ketiga kita lihat gereja Santa Caterina. Dibangun oleh Ordo Fransiskan pada paruh kedua abad ke-19. Di bagian dalam ada 3 ruang utama dengan langit-langit berkubah silang. Jadi gereja ini sangat terkenal sebab misa malam Natal, nanti misa malam Natal kita bisa lihat selalu dirayakan di sini. Dan biasanya disiarkan lewat televisi ke seluruh dunia. Jadi memang tempat itu gereja Santa Caterina yang dibangun oleh Ordo Imam Fransiskan itu sangat indah. Nah, pada bagian tengah gereja ini yang dibangun pada masa Perang Salib. Juga terdapat sebuah tiang dengan patung Santo Hieronymus
yang fasih berbahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan Aram. Dan Santo Hieronymus ini dikatakan beliau menghabiskan 35 tahun terakhir hidupnya di tahun 385 sampai tahun 420 di salah satu bilik kecil di sana untuk menuntaskan terjemahan Alkitab versi Vulgata, artinya Alkitab dari bahasa Latin. Jadi dari bahasa Ibrani atau bahkan bahasa Aram, tetapi Santo Hieronymus dia fasih sekali, dia tinggal di dalam ruangan kecil selama 35 tahun. Dan dia menerjemahkan versi Vulgata menjadi Alkitab dalam bahasa Latin. Dan keempat, saya mau berbicara tentang gua air susu ibu. Ini bagus ibu, tentang gua air susu ibu. Ini ibu-ibu perlu tahu. Ada kapel di Bethlehem yang bernama Kapel Fransiskan. Di mana pada gua tersebut, yang menurut legenda dalam pelarian Maria dan Joseph ke Mesir, di tempat itu Maria menyusui bayi Yesus di situ. Bebatuan gua yang berwarna hitam. Dan kala itu batu yang berwarna hitam, ketika Yesus menyusui bayi Yesus, ketika Maria menyusui bayi Yesus itu, batu hitam itu berubah menjadi putih. Dan ketika tetesan ASI, Maria jatuh ke atasnya. Jadi ini satu legenda yang bagus, di mana Maria beristirahat, dia menyusui bayi di situ, lalu tetesan ASI Maria jatuh ke atasnya. Jadi batu yang hitam itu menjadi putih. Dan gua ini menjadi tempat ziarah favorit untuk para ibu Kristen dan juga ibu-ibu Muslim. Terus terang, terlebih orang yang merindukan kedatangan bayi-bayi di tengah keluarga mereka. Dan biasanya kalau kita pergi ziarah di situ, ibu, di situ ada jual semacam bahasa di situ namanya tepung susu Maria. Dan tepung susu Maria itu para peziarah kita biasanya bisa ambil atau kita bisa beli dengan harga yang sangat murah, hanya mungkin menolong mereka yang bekerja di situ yang mengumpulkan susu Maria. Dikatakan tentang susu Maria di kapela itu pada satu ketika pagi sebelum misa, koster atau ya petugas koster lah, dia menyiapkan supaya imam itu misa, imam Fransiskan itu misa. Ternyata dia merasa terkejut dan heran. Karena apa? Di lantai itu kelihatan putih seperti ada tepung atau tepung terigu atau semacam ada tepung susu atau bagaimana dia juga tidak tahu. Lalu dia menyampaikan kepada pastor, Romo, di dalam kapela kita ini, di lantai ada banyak sekali tepung yang putih. Lalu Romo itu memerintahkan kepada koster, tolong kumpulkan baik-baik. Lalu kemana? Setelah dikumpul baik-baik, coba engkau bawa ke lab. Diperiksa, ada apa dengan tepung ini? Ini tepung atau bekas cat? Mereka sendiri masih bingung. Ternyata setelah periksa, laboratorium, ternyata tepung yang berwarna putih itu tidak lain itu adalah susu seorang ibu, susu seorang wanita. Lalu disimpulkan karena itu dulu legendanya bahwa Maria menyusu Yesus di situ dan ada tetesan air susu yang jatuh, maka disebut tepung susu Bunda Maria. Dan terus terang ada banyak ibu-ibu yang menikmati tepung susu itu mengalami banyak sekali tanda mujizat yang datang dari Bunda Maria. Luar biasa sekali Bapak Romo. Iya, itu. Ini sebagai pertanyaan yang terakhir. Apa konsep gereja tentang Mesias sehingga kita bisa menemukan iman umat, terutama menghadirkan Allah Tritunggal yang bermula dengan latar belakang historis? Apa pendapat Romo tentang ini? Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir. Saya pikir kita perlu mencari satu kesimpulan yang tepat sehingga makna Natal bisa dimengerti oleh kita secara bersama. Terutama Bethlehem, gua, dan palungan. Ini penting.
tokoh yang ada mulai dari Yosef, Maria, dan bayi Yesus. Dan juga bagaimana umat Betlehem. Dalam kenyataan, kata Ibrani untuk Mesias adalah Masak. Atau bahasa Aram, bahasa Yesus pakai bahasa Aram, yaitu Masak. Yunani menyebut Mesias. Kita bisa lihat Injil Yohanes bab 1 ayat 41 atau bab 4 ayat 25. Nah, sang penyelamat dalam perjanjian lama, ia disebut Kristus atau Kristos yang diurapi oleh Allah. Nah, di tempat lain ada kata Yunani dari kata krio yang berarti mengurapi. Nah, dengan disebut kurios, Yesus diakui sebagai Raja Ilahi. Nah, ketika Yesus memulai pengajarannya, ia dilihat sebagai Sang Mesias. Yang dinantikan adalah utusan Allah dan banyak orang mengikuti dia. Dia adalah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu tahu, oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita bisa lihat Yohanes bab 20 ayat 31. Jadi oleh iman kita bisa hidup dalam nama Yesus. Nah, dalam waktu yang singkat, para pengikut Kristus disebut Kristiani. Jadi kita lihat dalam waktu yang singkat, para pengikut Kristus disebut Kristiani. Yaitu kita bisa bandingkan Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Mengingat Yesus itu adalah sang terang yang telah lahir di Betlehem, di tanah Israel. Jadi Yesus itu adalah sang terang yang telah lahir di Betlehem dan keselamatan bagi semua bangsa di dunia. Jadi warna Natal sesungguhnya Yesus adalah terang. Kita bisa memberi salam selain salam damai Natal. Kita juga bisa menyebut salam terang Natal. Karena warna Natal adalah terang. Tidak lagi ada kegelapan. Karena manusia sudah siap. Dalam gereja Katolik menyebut Advent. Orang menyiapkan pertobatan pribadi dan sekarang tibalah saat untuk menyambut terang. Jadi Yesus sendiri tahu hubungan yang khas dengan Allah yang dalam doa. Dia sapa begitu akrab, Aba, Bapa. Kita bisa lihat Injil Markus bab 14 ayat 36. Sehingga gereja Katolik merupakan gereja yang universal bagi umat untuk memuji dan memuliakan Allah. Ibu bapak, saudara dan saudari, serta rekan kerja para umat Allah. Ternyata dalam beberapa artian, Romo Aloysius Sendate telah membagikan kepada kita suatu deretan panjang tentang sejarah kelahiran Yesus di Betlehem, kota Daud, yang bermakna terang Natal. Dalam kesaksian Romo tadi, ternyata Israel itu begitu istimewa dan luar biasa. Tentu telah membangkitkan semangat bersama agar siapapun tidak boleh meremehkan sejarah Israel yang telah menjadi terang bagi dunia ketika Yesus lahir di kota Betlehem. Untuk itu, kita patut mengucapkan limpah terima kasih kepada Romo dan juga untuk kita semua yang mengikuti channel Israel Mitra Allah. Romo, ternyata bertolak dari pemikiran sejarah Israel, akhirnya makna hari Natal sudah jelas bagi kami, terutama menjadi isi pengetahuan dan iman. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal bagi kita, anggota gereja Allah, dan bagi umat di dunia. Salve. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.